Siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Fahan, NIM 210504007, Prodi PPKN semester 3. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 5 tentang lembaga-lembaga negara. 1. Pengertian lembaga negara. Di Kepustakaan Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah political institution. Sedangkan dalam Kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah Staatsorganen. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah lembaga negara, badan negara atau organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga antara lain diartikan sebagai asal mula atau bakal atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, atau pola perilaku yang mapan terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Menurut Jimli Ashidiki, secara sederhana, istilah lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada di ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Ada dua unsur yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Menurut teori Montesquieu, fungsi kekuasaan terbagi atas 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang membuat undang-undang, 2. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pelaksana undang-undang, dan 3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili. Organ negara dalam arti sempit adalah apabila memiliki kedudukan hukum tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Organ negara inilah yang disebut dengan lembaga negara, yang sering disebut dengan istilah lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja ada yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, atau bahkan hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Organ negara dalam arti sempit memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Organ negara dalam arti sempit memiliki ciri-ciri yaitu 1. Organ negara itu dipilih atau menurut Abdul Mukti Fajar, sehingga memunculkan beberapa penafsiran, yaitu A. Penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut atau tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Moderat, yakni yang hanya membatasi apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. C. Penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit dari ketentuan pasal 67 Undang-Undang MK. B. 2. Sejarah dan perkembangan lembaga negara. Istilah lembaga negara dikenal dengan istilah lain seperti badan, organ, alat perlengkapan negara. Masing-masing istilah mempunyai pengertian yang sama, tergantung dengan kewenangan serta fungsi yang mengaturnya, baik itu diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Istilah lembaga negara dalam konstitusi RIS menyebutkan alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat ialah A. Presiden, B. Menteri-menteri, 3. Senat, C. Senat. Dalam konstitusi RIS menyebutkan alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat ialah A. Presiden, B. Menteri-menteri, C. Senat, D. Dewan Perwakilan Rakyat, E. Mahkamah Agung Indonesia, F. Dewan Pengawas Keuangan. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyebutkan alat perlengkapan negara dalam pasal 44 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyebutkan bahwa alat perlengkapan negara ialah A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Menteri-menteri, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Mahkamah Agung, E. Dewan Pengawas Keuangan. Istilah lembaga negara tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara. Istilah lembaga negara muncul di dalam ketetapan MPRS nomor 8/20
MPRS Garis 1945 tentang prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga permusyawaratan perwakilan. 3. Lembaga-lembaga negara pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dikenal beberapa istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yaitu badan, dewan, komisi, mahkamah, majelis, serta lembaga. Dan sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen lembaga-lembaga negara yang dimuat secara